Bapak Ibu semua yang berada di eh, link Zoom maupun yang berada di live untuk sore hari ini, ya Bapak Ibu yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, juga Bapak Ibu yang berasal dari luar Kalimantan, beberapa dari Bengkulu dan Banten, juga beberapa yang dari daerah di luar dari Provinsi Kalimantan Selatan yang berhadir pada hari ini. Dan link manasik di Zoom ini memang bukan untuk kita Kalimantan Selatan saja, tapi adalah untuk para jamaah calon haji di seluruh Indonesia yang bisa mengikuti acara kita. Oke Bapak Ibu semua, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, ya, dalam keadaan senang, sehingga bisa menikmati bagaimana hidup dan kehidupan kita ini memang harus kita nikmati dengan bahagia, bukan dengan cemberut, ya, bukan dengan gelisah, apalagi stres, ya. Karena kehidupan ini adalah kehidupan yang dijanjikan Allah untuk kita, adalah kehidupan yang harus kita arungi bersama, dan sebentar lagi kita bersama akan menuju Allah. Kita akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tentunya kita harus tetap bahagia, ya, karena bahagia adalah kunci untuk kita bisa sehat jasmani dan rohani kita. Oke Bapak Ibu semua, langsung kita akan membahas tentang materi kita pada hari ini, ya. Ini waktu kita udah 16.30, ya. Mungkin 1 jam lebih nanti kita akan bertemu, dan Bapak Ibu semua, Duyufullah, Duyufur Rahman, kita semua akan menikmati proses materi ini sehingga kita bisa nanti menggali semua ilmu yang ada, dan tentunya untuk bekal awal kita untuk bagaimana kita bisa menjalankan ibadah haji dan umrah dengan baik. Saya sangat berbahagia sekali, kami dari pengurus wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau PBI Kalimantan Selatan, dan bekerja sama dengan Pondok Manasik, Yayasan Kelembutan Hati, dan Ikatan Penyelenggaraan Haji dan Umrah Indonesia. Kita sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Waktu kita sangat terbatas, insya Allah kita akan bertemu nanti 1,5 jam dalam setiap minggu, dan kita nanti akan bertemu sekitar 18 kali pertemuan. Jadi mohon Bapak Ibu semua, pada hari Jumat sore itu kita betul-betul dischedule, ya, betul-betul kita dijadwalkan bahwa kita akan bertemu dengan sebuah manasik haji. Oke, selamat bergabung semua. Oke, langsung kita mulai, ya. Selamat bergabung. Oke, silakan Bu Mbak Mary, layarnya kita mulai, ya, kita share screen. Saya nggak punya laptop nih, kebetulan saya lagi di luar, saya tidak berada di Kalimantan Selatan. Itu sudah terlihat, Pak. Sudah ada, tinggal geser. Oh ya. Oke, ini Bapak Ibu sudah terlihat kan? Sudah terlihat, ini adalah panduan manasik umrah. Nanti ada 2, ya, materi kita nanti ada 2. Jadi kita akan bicara dulu dalam minggu pertama, sebentar Pak. Kedua mungkin sampai ketiga adalah bicaraan kita tentang umroh. Yang lanjut kita akan bicara tentang haji, ya, dan minggu-minggu berikutnya terus kita akan bicara tentang wajib haji, kemudian dam, kemudian rukun hajinya itu sendiri, dan adat istiadat Arab, dan kemudian juga membahas tentang
uh, uh, kriteria untuk memperoleh haji yang mabrur, dan bahasan-bahasan itu nantinya per materi akan kita sampaikan dengan Bapak Ibu semua. Oke. Terima kasih Bu Mary yang sudah menyiapkan layar untuk saya. Ya. Ini sedikit ada gangguan slide-nya, Pak. Sebentar. Haji dan umrah. Haji semuanya adalah berdasarkan PQ. Next. Oke. Next. Oke, next. Ya, sebentar, Pak. Kayaknya sedikit ada gangguan, Pak. Sedikit lambat. Ada gangguan ya. Next, sebentar, Pak. Itu ibu iPhone itu di ini ya, di mute dulu ya. 50 memang Sudah. Kalau termute, mute semua ya. Oke, kita akan mulai Bapak Ibu semua. Kita sudah mulai, tapi kita masih menunggu teman-teman yang dari Zoom untuk bergabung. Ini sudah sekitar 75 orang ya. 75 orang ini memang waktunya pas setelah salat asar ya. Mungkin ada yang masih berjamaah di masjid. Mary nanti kalau klik aja ya. Nanti klik aja, saya ngomong dulu, nanti klik aja. Nanti kita akan langsung ke materi, masuk ke materi itu ya. Oke. Ini sudah bulan tanggal 28 ya, bulan Rabiul Akhir. Nanti sebentar lagi akan masuk ke Rajab ya, 2 hari akan masuk ke Rajab. Dan tidak terasa nanti Rajab, Syaban, Ramadan, ya, Syawal. Bapak Ibu sudah mulai berangkat di Syawal itu. Oke. Kita lihat Bapak Ibu semua, Diyafullah, Diyafurrahman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih pengertian dari umrah itu? Ya. Nanti Bapak Ibu ketemu dengan pengertian haji juga ya. Kenapa kita bahas umrah dulu? Karena Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu semua berangkat dari tanah air, ya, baik gelombang pertama menuju Madinah atau gelombang kedua menuju Mekah, maka bukan melaksanakan haji dulu, tapi melaksanakan umrah dulu. Ya. Bapak Ibu semua tidak langsung melaksanakan haji, tapi melaksanakan umrah dulu, baru melaksanakan haji. Ya, baik gelombang pertama ataupun gelombang kedua. Ya, gelombang pertama itu adalah di mana para jamaah haji berangkat dari tanah air, misalnya dari Banjarmasin atau dari Kalimantan Tengah atau dari Bengkulu, ya berangkat itu berangkatnya menuju Madinah, bukan Mekah. Nah, setelah itu melaksanakan umrah. Nanti pulangnya jamaah gelombang kedua pertama itu adalah dari Mekah menuju tanah air. Kalau gelombang kedua itu berangkatnya dari tanah air menuju Jeddah. Dan dari Jeddah nanti ngambil miqat untuk melaksanakan umrah. Dan pulangnya nanti dia dari Madinah. Itulah perbedaan ya. Sedikit gambaran dulu. Nanti kita akan ngebahas itu lebih detail lagi di sebuah pertemuan. Ya, apa yang dipersiapkan untuk gelombang pertama, apa yang harus dipersiapkan untuk gelombang kedua tentunya berbeda. Oke, kita lanjut ya. Nah, umrah itu menurut syarat adalah menuju Ka'bah. Kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas ya tentang pengertian ini ya, haji dan umrah di opening kemarin, di pembukaan kemarin. Tapi ini ulun pertegas lagi bahwa umrah itu menurut istilah atau menurut syarat adalah menuju Ka'bah. Untuk apa menuju Ka'bah? Dia beribadah ya. Dia menuju Ka'bah untuk beribadah dengan melakukan amalan-amalan apa saja. Amalannya adalah pertama adalah dia memakai ihram, yang kedua kemudian dia tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat kemudian bercukur. Nah, atau memotong rambut. Jadi seorang jamaah umrah yang melaksanakan umrah itu adalah dia menuju Ka'bah, melakukan ibadah, tawaf, sa'i, dan tahallul.
Tentunya didahului dengan niat ihram. Oke. Nah, sekarang hukum melaksanakan umrah. Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa hukum umrah itu adalah wajib sekali seumur hidup, sebagaimana wajibnya haji. Ingat, ini adalah Imam Syafi'i dan Hambali. Dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Ya, itu dasarnya ya. Sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Hambali bahwa melaksanakan umrah itu adalah wajib. Nah, berbeda dengan Hambali dan Syafi'i, maka Imam Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa hukum umrah itu sunat muakkad. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dari Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ditanya tentang umrah apakah wajib, maka Rasulullah menjawab tidak. Akan tetapi kalau engkau berumrah maka itu lebih baik. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita yang di pertama sudah ulun jelaskan bahwa apakah kita harus umrah dulu atau kita haji dulu? Oke, apakah harus umrah dulu atau haji dulu? Silakan kalau yang tahu diketik di kolom chat ya. Apakah haji dulu atau umrah dulu? Mana yang harus kita lakukan? Oke, ada yang menjawab nggak? Ada bisa ngechat nggak? Oke. Ya, jawabannya adalah kita haji dulu, bukan umrah. Wajibnya adalah wajib haji dulu. Ya. Jadi tetap haji menjadi sebuah kewajiban. Ya, meskipun sebelum kita berangkat haji, maka kita umrah dulu. Ya, misalnya nih, kita nanti berangkat haji di bulan Syawal, tapi di Ramadan mau umrah dulu. Ya, bisa ya, tapi untuk tahun ini kayaknya agak mepet kalau seperti itu. Misalnya Anda berangkat di tahun 2027, misalnya 2026 sekarang ini Anda umrah dulu, boleh, ya nggak masalah, asal ada duitnya, asal ada uangnya. Tapi tetap haji menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, karena haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah sekali dalam seumur hidup. Oke, next. Mbak Mary. Nah, itu ya pengertian haji dan umrah. Selanjutnya kita akan masuk ke berikutnya. Nah, oke. Hukum umrah. Apa sih hukumnya umrah itu? Ya. Syarat mengerjakan umrah dan rukun umrah. Jadi ada syarat dan rukun. Nah, syarat ini ya empat mazhab menyepakati syarat ini ya, tidak sah umrahnya kalau syarat ini tidak terpenuhi ya. Misalnya ya, syarat umrah itu ada 5. Pertama adalah dia harus beragama Islam. Dia harus beragama Islam. Itu yang pertama ya. Kalau orang kafir tidak menjadi syarat untuk melaksanakan umrah ya. Orang kafir tidak menjadi syarat untuk melaksanakan umrah. Yang melaksanakan umrah itu adalah kewajiban bagi seorang muslim ya, itu dulu yang pertama ya. Nah, yang kedua, syarat umrah itu adalah dia sudah harus balik ya, balik. Nah, tentunya sudah menjadi sebuah kewajiban kalau seorang itu sudah balik ya, sama seperti sholat, puasa dan rukun-rukun yang lainnya ya. Nah, yang ketiga adalah berakal sehat ya. Jadi kalau orang gila ya, tidak berakal sehat, itu tidak menjadi sebuah kewajiban untuk melaksanakan umrah ya, tidak menjadi syarat untuk melaksanakan umrah. Tapi kalau dia berakal, maka itu menjadi syarat melaksanakan umrah. Nah,
Yang ketiga adalah dia harus merdeka. Ya, merdeka artinya adalah bahwa dia bebas ya, tidak terikat dengan seseorang ya. Dan yang kelima adalah dia mampu, manis tetap menjadi sebuah kemampuan. Artinya kalau kita belum punya duit untuk melaksanakan umrah, maka itu tidak menjadi syarat untuk kita melaksanakan umrah. Pakai utang misalnya, itu tidak menjadi syarat untuk kita melaksanakan umrah. Oke, selanjutnya kita lihat rukun umrahnya ya di samping kanannya. Nah, rukun umrah itu ada 5 perkara, ya. Ada 5. Nah, kalau rukun ini terpenuhi, maka umrah kita menjadi sah. Tapi kalau rukun ini tidak terpenuhi, maka umrah kita menjadi tidak sah. Nah, yang pertama adalah ihram niat. Ihram niat, ya, ihram niat, ya, niat ihram. Ya, itu kita harus berniat pastinya untuk melaksanakan ibadah, termasuk melaksanakan umrah, kita harus punya niat. Ya. Nah, yang kedua, niat dulu ya. Niat ini nanti kita niatnya di miqat ya, di mana miqat tempat kita mulai melaksanakan umrah. Misalnya kalau di Madinah, maka kita berniat melaksanakan umrah itu adalah di Bir Ali. Tapi kalau kita termasuk gelombang kedua, maka kita berniat umrah itu adalah di Jeddah ya, atau di atas pesawat ya, dibolehkan. Tapi yang lebih nyaman itu adalah di Jeddah ketika kita turun dari pesawat. Disitulah kita mulai berniat ya, niat umrahnya ya. Cuma ada gelombang kedua ya, ada 2 gelombang ya, gelombang pertama dan kedua. Gelombang pertama tadi kita ke Madinah, gelombang kedua itu kita dari Indonesia menuju Jeddah. Oke, itu niat ya, nanti dibahas lah tentang niat di pertemuan berikutnya. Dan sekarang tawaf ya, tawaf ya. Nah, apa itu tawaf? Nanti kita akan bahas mengenai tawaf ini. Kita bahas dulu secara umum bahwa rukun umrah itu yang kedua adalah tawaf. Ya, tawaf di mana? Di Baitullah. Ya, tawafnya itu di dalam masjid di luar Ka'bah. Nah, bagaimana di dalam masjid di luar Ka'bah nanti kita akan jelaskan. Ya. Jadi pertama niat, kedua tawaf. Dan yang ketiga adalah sa'i. Ya. Sa'i. Sa'i itu adalah berjalan dari Safa ke Marwah. Ya. Marwah ke Safa. Ya. Sebanyak 7 kali. Sama seperti tawaf 7 kali putaran. Tapi kalau sa'i adalah kita berjalan, bukan berputar, tapi berjalan lurus menuju Marwah. Dan dari Marwah menuju Safa. Dan yang keempat adalah bercukur atau mencukur rambut ya, atau tahallul. Tahallul nanti di Marwah. Dan yang kelima adalah tertib. Oke. Next, kita lanjut. Oke. Nah, tidak boleh ya melaksanakan umrah itu rukunnya tidak terpenuhi. Misalnya kita melaksanakan umrah sudah berniat ya, yang pertama kan niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat bercukur, yang kelima tertib. Jadi 5 itu ya. Tidak boleh kita melaksanakan umrah itu kita sa'i dulu baru tawaf, nggak boleh. Ya, jadi kita harus urutan tuh sesuai dengan yang menjadi rukun dari umrahnya itu adalah kita pertama kita berniat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, bercukur dan tertib. Nah, hukum umrah ya, hukum umrah itu pertama adalah wajib umrah dan sunat umrah. Nah, sekarang apa yang menjadi wajib umrah? Apa yang menjadi sunat umrah? Wajib umrah. Jadi wajib umrah itu pertama adalah kita ihram atau niat dari miqat. Niat dari miqat ya. Nah, itu wajib ihram ya, niat dari miqat. Itu wajib umrah.
Yang kedua, menghindari larangan ihram. Nah, itu wajib umrah. Nah, wajib umrah adalah rangkaian amalan umrah. Jika tidak dikerjakan, maka harus membayar dam. Jadi wajib umrah, wajib haji, itu kalau kita tidak laksanakan, maka kita harus membayar dam atau denda. Nah, ya ingat ya, wajib umrah dan wajib haji. Nah, wajib umrah ini kita ihram, niat dari miqat, dan yang kedua, wajib umrah itu adalah menghindari larangan ihram. Apa sih yang menjadi sunat-sunat umrah? Jadi sesuai dengan rangkaian masing-masing dalam pelaksanaan umrah. Jadi sunat bila ditinggalkan tidak dikenakan sanksi, dan bila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala. Oke, udah ya, ingat ya, wajib umrah itu ada dua. Pertama, ihram, niat dari miqat. Yang kedua, menghindari larangan ihram. Bapak Ibu semua, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom chat atau ditanyakan langsung di raise hand boleh ya. Oke. Next, selanjutnya Mbak Mary. Nah, apa sih hubungan umrah dengan haji? Nah, kita belum membahas tentang pelaksanaan ya, kita masih membahas tentang teorinya seperti apa. Nanti kita akan bahas secara detail satu persatu dan langsung kita praksis secara uh, dramatisasi ya. Nanti saya dramatisasi, saya inikan di sini, nanti Bapak Ibu bisa melihat ya di layar. Oke, apa sih hubungan umrah dengan haji? Ya, ibadah umrah dan haji itu sama-sama berkunjung ke Baitullah. Ya, sama, haji juga berkunjung ke Baitullah, umrah juga berkunjung ke Baitullah. Untuk beribadah dengan cara yang telah ditentukan. Di mana haji dan umrah diwajibkan dalam satu kesatuan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungannya satu kesatuan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Itu satu perintah bagi kita. Jadi kita wajib menyempurnakan haji kita dan umrah itu bukan karena yang lain, karena Allah. Makanya niat kita memang harus berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, haji itu diwajibkan sekali seumur hidup dan selebihnya itu sunat. Jadi haji itu Bapak Ibu semua, itu kewajiban seseorang itu cuma sekali saja seumur hidup. Nah, setelah itu dia sunat saja, tidak menjadi sebuah kewajiban. Jadi yang wajib itu cuma sekali. Nah, saat ini Bapak Ibu posisinya adalah wajib haji satu kali itu. Ya, kalau di antara teman-teman Bapak Ibu semua yang ada di sini, Doifullah Rahman yang ada di sini sudah pernah melaksanakan haji, maka itu sudah gugur kewajibannya. Ya, yang saat ini sunat saja. Ya, karena kewajiban pertama itu sudah di awal. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang saat ini posisinya baru ya akan melaksanakan haji tapi sudah pernah umrah, akan melaksanakan haji, maka inilah menjadi kewajiban yang utama bagi Bapak Ibu semua. Nah, yang ketiga, umrah itu dilakukan dengan perbuatan ihram, tawaf, sa'i, tahallul atau bercukur. Sementara dalam ibadah haji ada pelaksanaan wukuf di Arafah dan serta kewajiban untuk mabit di Muzdalifah, di Mina, dan untuk menunaikan jumrah. Itu bedanya ya. Jadi kalau umrah itu tidak ada pelaksanaan wukuf di Arafah, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Ya tidak ada. Tapi kalau haji, maka itu ada kewajiban ya. Rukun pertama adalah wukuf di Arafah, dan wajib hajinya adalah mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina. Nah, itu perbedaannya ya antara haji dan umrah.
Kemudian yang keempat, ibadah umrah dan haji adalah ibadah gerak laku. Apa maksudnya gerak laku? Gerak laku itu adalah ibadah fisik, ya. Ini Bapak Ibu semua, ini adalah ibadah fisik. Ini ibadah fisik, bukan ibadah teori. Ibadah praktek, gerak laku. Ya. Artinya bahwa Bapak Ibu ini bergerak. Ya. Nah, orang tawaf itu adalah kita yang melaksanakan tawaf, bukan orang lain. Ya, kita berjalan, ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali kita. Ya, meskipun kita tidak pandai bacaan-bacaannya, maaf muskilah, no problem, nggak masalah, tetap sah, karena ini gerak fisik. Nah, sa'i sama, kita juga berjalan Safa Marwah itu memerlukan fisik yang kuat. Kemudian kita nanti di Arafah, itu gerak fisik. Di Muzdalifah kita harus kuat fisik kita. Nah, makanya orang melaksanakan ibadah haji itu adalah manis tata'a ilaihi sabila. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, ya, bagi mereka yang manis tata'a, bagi yang mampu. Nah, sekarang timbul pertanyaan bagi kita semua. Kita sudah punya duit, kita sudah amalannya sudah kuat, ya, maksudnya manasiknya sudah bagus, sudah paham betul, ya. Tapi fisik kita tidak kuat sehingga diponis oleh dokter bahwa kita termasuk orang yang tidak mampu melaksanakan haji karena ada penyakit menular, TBC misalnya, atau dulu COVID-19, ya, tidak bisa melaksanakan haji. Maka itu artinya tidak manistata, tidak mampu kita melaksanakan. Ya, atau misalnya kita sudah punya duit, ilmunya sudah, kemudian keluarga yang ditinggalkan juga sudah kita kasih duit. Ya, selama kita berjalan safar ini 40 hari, selama kita jihad ini adalah 40 hari. Nah, tapi perjalanan ke sana itu ada perang misalnya di Saudi misalnya, naudzubillah min dzalik, ada perang misalnya, atau perjalanan menuju sana tidak aman. Nah, itu tidak menjadi kewajiban kita. Ya. La man istata'a. Ya, tidak ada kemampuan. Nah, sehingga firman Allah itu menjadi tidak berlaku karena kita tidak mampu. Nah, kalau kita mampu, maka kita wajib melaksanakan itu. Minggu kemarin kita dijelaskan bahwa kalau orang mampu, semuanya mampu, fisiknya, duitnya, perjalanannya, keluarga ditinggalkannya, sudah mampu ditinggalkan, tapi dia tidak mau melaksanakan haji, perintah itu, maka kata Rasulullah, silakan orang itu mati dengan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ancamannya seperti itu, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ya, sesungguhnya Allah itu Maha Kaya. Allah tidak memerlukan kita berangkat haji atau tidak, Allah tetap kaya. Kita berangkat haji atau tidak, Allah tetap perkasa. Ya. Tapi kita adalah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan haji. Ya. Nah, oke, selanjutnya. Jadi ibadah haji dan ibadah umrah, bentar masih di slide itu ya. Ibadah haji dan umrah itu adalah gerak laku, ya.
Nah, tata caranya batas waktu, ruang, ya batas waktu disebut dengan miqat makani, batas ruang disebut dengan miqat makani, batas waktu disebut dengan miqat zamani, ya. Oke, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut lagi. Next. Nah, kita masuk ke jejak pertama ya. Jejak pertama. Oke. Pak, mohon izin Pak, suara nggih. Suara Bapak. Oke, silakan dibaca dulu ya yang pertama itu. Oke, udah ya, jejak satu. Jejak satu, ihram dan niat umrah ya. Ihram itu artinya adalah, ya kita sering sebut ihram ya. Ihram itu artinya adalah mengharamkan. Kita sering tuh menyebut ihram, ihram. Ihram itu apa sih artinya? Ihram artinya mengharamkan. Kalau tahallul itu menghalalkan. Ihram itu artinya mengharamkan, tahallul itu menghalalkan. Nah, ihram artinya adalah mengharamkan. Pengertiannya dalam manasik haji dan umrah adalah niat masuk mengerjakan dalam ibadah haji dan umrah dengan mengharamkan semua hal yang dilarang selama berihram. Nah, kalau orang sudah berihram, maka dia akan menjadi larangan untuk melakukan sesuatu yang dilarang ketika kita berihram. Apa saja di antaranya ya, nanti kita bahas tuh. Di antaranya tidak boleh memotong kuku, tidak boleh kita berhubungan suami istri, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memakai topi bagi laki-laki, tidak boleh memakai celana berjahit, pakaian berjahit, ya, apapun bentuknya, ya pakaian kita tidak boleh. Ya, di antaranya itu nanti kita bahas ya. Bagi perempuan ya dilarang bercadar, ya. Bagi laki-laki dan perempuan dilarang berharum-haruman, ya, berminyak harum. Kapan itu? Nanti kita akan bahas. Ya. Kapan itu dilarangnya? Kapan itu dibolehkannya? Ya. Nah, inilah yang penting kita ketahui ya, Bapak Ibu semua. Oke, udah ya. Berarti ihram kita paham dulu. Ihram, kalau kita pakai ihram berarti ada yang dilarang. Kalau sudah pakai niat, kalau belum pakai niat nggak masalah. Oke, next. Lanjut ya. Oke, nah sekarang niat umrah. Nih, ini kita jejak pertama nih rukun pertama ya, niat ya. Di ihram tadi ada 5 rukunnya ya. Pertama kita adalah niat, kedua Labbaik tawaf, Allahumma. ketiga sa'i, keempat Ah, bercukur, dan kelima tertib. ini Ya. kontak aku. Oke, nah niat umrah. Dan niat umrah itu yang paling pendek ya. Yang paling handap bahasa Banjarnya itu, yang paling pendek itu gampang banget. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Dalam hati kita berniat, aku
sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Itu paling pendek niatnya ya. Boleh itu. Atau boleh kita juga menggunakan misalnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahajaku berihram, sahajaku berumrah nawaitul umrata, sahajaku berumrah dengan berihram wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dengan berihram karena Allah Ta'ala. Nah itu niatnya agak panjang. Ya. Mana yang bagus? Keduanya bagus. Mana yang boleh? Keduanya boleh. Mari musykilah, tidak ada masalah. Nah, oke, niat itu penting ya. Kalau tanpa niat berarti Bapak Ibu semua sudah tidak masuk satu rukun. Ya, kalau tidak berniat berarti sama olahraga aja Bapak Ibu semua itu. Nggak ada pahalanya dan nggak sah umrahnya kalau tidak punya niat. Ingat ya, niat pertama itu harus dipasang betul-betul. Dengan pertama memperhatikan larangan-larangan ihram itu. Ya. Kapan memulai umrah? Ya. Memulai ihram pada salah satu tempat di luar tanah haram. Jadi memulai ihram itu di salah satu tempat di luar tanah haram, bukan di Masjidil Haram memakai ihramnya. Ya. Tidak boleh kita memakai kain ihram niatnya di Masjidil Haram. Harus di luar Masjidil Haram, di luar tanah haram. Ya. Misalnya, misalnya di luar tanah haram itu mana saja? Itu di Jeddah, ya. Kemudian di Madinah. Ya. Kalau di Jeddah di mana? Di Jeddah itu di King Abdul Aziz. Ya. Kalau di Madinah itu di Bir Ali. Ya. Atau di dalam pesawat udara bagi ahli Mekah yang di luar batas tanah haram Mekah seperti Hudaybiyah, Jikranah, dan Tan'im. Boleh ya. Ya ini, itu miqat ya, namanya miqat tempat bagi kita ngambil miqat. Ya, tempat kita memakai ihram, berniat ihram itu di miqat itu. Kalau Anda di Madinah, ya tidak boleh berniat ihramnya di hotel tempat kita tinggal di kawasan Madinah itu. Kita harus menuju satu tempat namanya adalah Masjid Zulfulaifah atau Bir Ali. Ya, tidak boleh kita niatnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tidak boleh Bapak Ibu. Niatnya itu harus di Bir Ali. Makanya orang di Bir Ali itu singgah di situ berniat. Nah, ini sudah ketentuan manasik, tidak boleh tidak di situ, ya. Atau Bapak Ibu berniatnya di Jabal Uhud, ya tidak boleh, harus di Bir Ali. Nah, kalau di Jeddah, misalnya kita gelombang kedua, maka itu di King Abdul Aziz di Jeddah. Jeddah itu kan di luar dari tanah haram. Oke. Ya. Nah, kalau kita sudah berada di Mekah, kita sudah selesai nih melaksanakan umrah pertama, udah istirahat, kemudian kita melaksanakan umrah lagi, kita mau umrah lagi, maka kita tidak harus mengambil miqatnya ke Bir Ali atau ke Jeddah. Kalau posisi kita di Mekah, maka cukup kita ngambil miqatnya atau niat ihramnya, miqatnya, tempat kita memulainya itu adalah di dua tempat yang terkenal, di Jikranah atau di Tan'im. Yang dekat dengan Mekah itu adalah Tan'im atau Masjid Siti Aisyah. Ya, dua tempat itu. Kalau pengen murah meriah itu di Tan'im. 10 rial. Bolak-balik udah sampai. Ya. Nanti teknis kita ke situ, nanti saya jelaskan dinamika haji dan umrah ya. Ada materinya itu, dinamika haji dan umrah. Kapan kita naik taksi, bagaimana cara naik taksinya, apa yang harus kita lakukan, bagaimana bahasanya, itu nanti ada pertemuan kita ya. Ini yang menjadi menjadi apa namanya, menjadi rukun umrah dulu ya. Oke, niat umrah itu adalah di Masjid Zulhulaifah atau di Jeddah atau di King Abdul Aziz. Ya, itu bagi kita yang baru datang ke Mekah. Tapi kalau kita sudah penduduk Mekah,
maka kita niatnya ngambil mikatnya itu di Tan'im atau di Jikrana. Oke, udah ya, next. Oke, Mary, next Mary. Oke, thank you. Nah, sunat ketika ihram. Nih, Pak Ibu perhatikan ya, sunat-sunat ihram nih. Boleh nggak pakai sunat ini? Boleh. Tapi kita nggak dapat pahala sunat. Ingin dapat pahala sunat kan? Nih, kalau dikumpulin pahala sunat tuh jadi bertumpuk-tumpuk tuh. Nah, jadi kita, ini sunat ya, Bapak Ibu bedakan nanti mana sunat, mana yang wajib, mana yang tidak boleh, mana yang makruh. Nah, harus bisa membedakan tuh, ini rukun atau sunat, atau ini wajib, atau ini cuma sunat saja. Nah, ini harus paham. Ya. Nah, yang pertama adalah sunat mandi untuk membersihkan tubuh dari najis dan hadas sebagaimana diriwayatkan Ibnu Umar. Jadi, orang umrah itu, kenapa orang mandi? Itu adalah sunat. Ya. Sunat, bukan wajib. Bagaimana kalau tidak mandi? Nggak masalah. Nggak masalah kalau kita tidak mandi. Tapi kalau dengan mandi, maka badan kita seger, ya, najis-najis hilang, kemudian apa namanya, kita menjadi nyaman, itu kan sunat itu. Ya. Makanya kalau orang mau umrah itu mandi dulu, ya, sunat itu. Ya. Yang kedua, memakai wangi-wangian sebelum berihram. Nah ini, ya, sunat memakai wangi-wangian sebelum berihram. Oke, ini kita sudah mandi nih, ya sudah mandi, kemudian wudhu, ya. Setelah wudhu, kita sudah pakai kain ihram kan? Oke, kita sudah lepas semua celana dalam bagi laki-laki ya. Semua pakaian berjahit sudah kita lepas semua, kita tinggal pakai kain ihram, masih yang di izar, yang di sarungnya. Ya. Kita belum pakai selendangnya. Ya. Kita masih sarung nih, izar. Ya. Oke, saat itu kita boleh memakai minyak harum. Nih, ambil minyak harum. Nih, oke, sepui dulu minyak harum di sini supaya harum. Boleh, ya. Tapi tidak boleh kalau Anda sudah berniat. Misalnya, sudah kita nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sudah, niat umrah. Kemudian kita pakai minyak harum, maka itu Anda harus bayar dam. Ya, ini harus perhatikan ya, memakai minyak harum itu sebelum niat. Tapi sudah pakai kain ihram boleh. Yang membedakan kita larangan itu berlaku atau tidak, itu ihram. Saat kita mulai niat ihram, niat umrah, itu berlaku. Tapi kalau kita belum berniat, boleh motong kuku meskipun kita pakai kain ihram. Ya, berlakunya itu ketika sudah nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sama ketika sholat. Kalau Anda belum usalli, Anda boleh aja minum makan. Tapi kalau sudah usalli, udah ini nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi kan? Sama itu ya. Oke, makai wangi-wangian tidak boleh ya. Kalau sudah memakai kain ihram dan berniat. Tapi kalau belum berniat, meskipun pakai kain ihram boleh. Maaf ya, tafadhal, silahkan. Malah disunatkan kita memakai harum-haruman. Ya. Oke, yang kedua, sunat kita memotong kuku dan merapikan jenggot sebelum berihram. Nih, bagi yang berjenggot ya. Itu sunat tuh. Ya, kalau jenggotnya memang jenggot-jenggotan. Tapi kalau jenggot yang beneran yang udah ini jangan dipotong, ya jangan dipotong. Dibersihkan aja rapi-rapi supaya nggak jadi sarana kita untuk mencabut rambut nanti. Ya. Memotong kuku, ya. Yang dipotong kuku ya, bukan jarinya. Ini kukunya yang dipotong. Nah, kenapa ini bersih-bersih? Ya, ini sunat itu. Tapi kalau kita sudah pakai kain ihram dan berniat, kita nggak boleh lagi potong kuku itu. Oke. Yang keempat, memakai kain ihram yang berwarna putih bagi laki-laki 2 helai,
putih ya, 2 helai, satu sebagai sarung, satu sebagai selendang. Sarung itu izar ya. Oke, sedangkan bagi wanita memakai pakaian yang bisa menutup aurat kecuali muka dan tangan dari pergelangan sampai ujung jari, sama kita kita sholat ya. Itu wanita ya. Kenapa putih? Ya memang putih. Putih itu kan rapi, bersih dan suci. Boleh nggak pakai sasirangan anunya? Apa kain ihramnya? Boleh kalau pian mau pakai sasirangan gitu. Tapi yang sunat, ini kan sunat dibicara sunat nih. Kalau mau mendapatkan pahala sunat kan, sunat putih itu. Sunat putih ya. Oke, nah ini bagaimana nanti bagi wanita ini pembahasannya ya, bagi cara memakai ihramnya, ridha, kemudian ittiba, itu nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Makanya jangan nggak hadir nih pertemuannya, nanti ketinggalan. Ya, manfaatkan waktu 1,5 jam hari Jumat sore sambil nunggu maghrib. Ya, Bapak Ibu nggak harus pakai pakai baju sasirangan, pakai baju kaos saat ini juga nggak apa-apa. Ini untuk menghadiri Zoom ini. Ya. Ini tadi dari Kalteng minta ya untuk kita gabung. Nanti kita gabung sama-sama dari Kalteng juga. Dan dari beberapa kabupaten kota di provinsi minta gabung. Nanti kita gabung langsung di sini mungkin minggu-minggu berikutnya nanti karena baru tersosialisasi. Jadi silakan slide apa namanya link Zoom itu dibagi ke siapa saja ya. Yang jamaah yang mau siapa saja boleh, nggak masalah. Siapapun boleh ya. Terutama bagi yang akan berangkat haji. Kita link Zoom-nya sama ya, itunya sampai nanti 3 bulan ini sama. 18 kali pertemuan nih link Zoom-nya itu. Kita menggunakan itu aja. Jadi kalau biar tidak terbagi itu langsung aja. Dan bagi teman-teman yang belum masuk di grup ya, bagi yang Bapak Ibu belum masuk di grup, silakan uh, di scan QR ya, barcode-nya silakan di scan, nanti Bapak Ibu terdaftar di situ. Jadi supaya kita memudahkan di grup, jadi tinggal kita, kalau ada sesuatu kita bisa berdiskusi di grup. Grup itu bukan cuma untuk pertemuan ini ya, tapi untuk berdiskusi juga. Di sela-sela itu kita bisa berdiskusi. Nah, artinya setiap saat kita bisa menggunakan dengan waktu yang proporsional pada tempatnya. Jangan juga tengah malam ya no WA. Pada jawab kalau tengah malam. Oke ya, mari gunakan ini ya, link Zoom kita sama. Oke. Salat sunat 2 rakaat, ini sunat. Ya. Nah, banyak berzikir dan membaca talbiyah, ini sunat. Jadi sunat ketika ihram. Oke, next, selanjutnya slide-nya apa? Saya nggak punya ini nih, Bu. Nah, oke model, ada ya, ini model pakaian ihram ya, ini biasa nih. Yang pertama adalah cara bagi laki-laki seperti yang pertama nih, terlihat yang nggak pakai baju tuh. Ya, itu cara berpakaian pertama bagi laki-laki. Nah, kalau cara seperti ini, yang kedua ini adalah cara ketika waktu tawaf. Nih, ya. Yang ketiga ini adalah cara eh, berpakaian ihram lengkap ya ketika kita sholat. Nah, beda nih. Bagi perempuan nih, sama nih. Seperti ini ya caranya. Oke, saya rasa ini dulu untuk kita. Silakan nanti kita diskusi di apa namanya. Setelah ini kita punya waktu sekitar 15 menit lagi. Ya, 15 menit lagi. Oke, silakan kembali ke ini, ke slide-nya udah di stop scan, di stop screen, share screen, udah di situ, Mbak Mary. Oke, Bapak Ibu semua, saya kembalikan kepada Mbak Mary. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan, bisa di chat atau ditanyakan langsung ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik
innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik Baik, terima kasih kepada labbaik la Bapak. syarika lak. Silakan. Oke. Assalamualaikum. Ya, sudah ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam Ya, warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz Al-Mukarram, narasumber kita, Jainal Ilmi. Jadi terima kasih atas paparan Pak Ustadz. Kami ingin menanyakan sekilas karena pada pertemuan minggu lalu Pak Ustadz ada mengatakan atau memaparkan sebuah kalam salah seorang ulama besar, yakni Yahya bin Muaz, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam hal ini konteks atau korelasi dengan ibadah atau ritual ibadah haji kita, Saya ada tahu. di manakah dalam ritual ibadah haji kita tersebut sesuai dengan kalam daripada ulama Yahya bin Muaz tersebut. Apakah dalam ritual tawaf, sa'i, atau pada puncak ibadah haji yaitu wukuf di Padang Arafah. Syukran, afwan, al-Ustadz Zainal Ilmi, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, afwan. Ustadz Abdul Muttalib, Kota Baru. Makasih ya, udah memberikan feedback nih. Kita sama-sama diskusikan tentang sebuah perkataan dari seorang ulama besar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya atau mengenal Allah. Perkataan itu sebenarnya sebuah motivasi bagi kita. Ya. Di luar kita melaksanakan ibadah haji pun, ya kita bagus menggunakan sebuah perkataan ulama itu. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Anda tidak mungkin mengenal Allah kalau Anda tidak mengenal diri sendiri. Contoh, misalnya kalau ini masih di luar haji ya. Kenapa tangan kita bisa bergerak seperti ini? Ini saya tangan aja nih, belum mata, belum telinga. Kenapa ini bisa bergerak seperti ini? Ini kan ciptaan Allah yang luar biasa. Ini jarinya bisa belah-belah seperti ini. Maka kalau kita mengenal diri kita dengan fisik ini, kita pasti kenal dengan Allah. Tapi kalau tidak pernah memperhatikan kenapa jari ini 5, kenapa yang telunjuk ini pendek, ya Anda tidak akan kenal dengan siapa Tuhan kita. Itu secara fisik ya. Nah, kembali ke pertanyaan penggunaan itu ya. Kita penerapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu di mana saja. Hubungannya dengan haji yang utama itu adalah ketika kita berada di puncak haji. Puncak haji. Jadi wukuf di Arafah. Wukuf itu kan artinya berhenti, Arafah itu artinya mengenal. Nah, kita berhenti di situ. Untuk apa kita berhenti di situ? Arafah, untuk mengenal Allah. Nah, selama ini kita sibuk dengan kehidupan dunia, sibuk dengan jualan kita, sibuk dengan aktivitas kita, sehingga kita tidak sempat berhenti di satu tempat. Ya, kalau haji ya, kalau kita tidak haji kan kita tidak pernah bertafakur. Ya, kalau haji kan di situ adalah wukuf, berhenti di situ.
itu untuk apa berhenti di situ? Untuk mengenal Allah. Maka itu yang utama adalah di situ. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita untuk mengenal Allah. Sehingga kita menerapkan perkataan ulama itu bahwa mana mungkin kita tidak mengenal Allah kalau tidak mengenal diri kita. Dan dengan kita berzikir, dengan kita bermuhasabah, dengan kita berintrospeksi diri, menyesali dosa-dosa kita, kemudian dengan kita di sana secara khusyuk, maka kita akan mengenal Tuhan kita, mengenal Allah. Dan itu memang pada saat di Arafah ya, nanti itu kita jelaskan lagi lebih detail tentang Arafah itu. Memang di Arafah itu kan Allah itu memanggil para malaikat. Karena ketika Adam dicipta, malaikat itu kan protes dengan Allah. Kenapa engkau ciptakan manusia, kenapa ciptakan Adam, bukankah mereka nanti akan menumpahkan darah? Tidak cukupkah kami ini menjadi hambamu ya Allah? Apa jawab Allah? Aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Nah, di Arafah itu Allah panggil tuh malaikat. Ya, saya jadi merinding nih. Allah panggil tuh malaikat. Semua malaikat kumpul di Arafah itu. Kita tidak melihat malaikat. Semua malaikat kumpul di situ dan Allah mengatakan, wahai para malaikatku, kumpul di sini. Saksikan sekarang, saksikan olehmu, kata Allah. Lihat hamba-hambaku, mereka datang ke Arafah ini dengan rambut yang kusut masai, ya, dengan pakaian yang lusuh, dengan tubuh yang berdeki, datang ke sini. Lihat, mereka mengujiku. Artinya Allah akan membantah apa yang dikatakan malaikat pada saat itu. Nah, lihat, saksikan. Dan saksikan olehmu, kata Allah, tidak ada seorang pun yang berpakaian ihram di Arafah ini. Tidak ada seorang pun dari mereka, kecuali aku ampuni seluruh dosa-dosa mereka ini, meskipun dosanya sebanyak butiran pasir di padang pasir, atau buih yang ada di lautan. Aku ampuni seluruhnya. Maka disitulah orang manusia, kita sebagai hamba Allah yang berada di Arafah, seperti waladat ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Makanya orang datang haji itu dipeluk, dicium, dimintakan doanya. Karena di situ waladat ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Karena dia sudah mengenal Allah. Penting di Arafah itu kita berhenti dan berhenti semuanya, udah nggak ada yang dikenal lagi kecuali Allah. Caranya seperti apa? Harus kenal diri dulu. Ya Allah, terima kasih. Hamba sehat. Ya Allah, hamba datang ke sini karena Engkau. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Hamba datang ke sini dalam untuk mengesahkan Engkau ya Allah. Kenal tuh dengan diri, kenal dengan Allah. Itu puncaknya di situ. Tapi juga bisa kita terapkan di mana? Saat kita tawaf, saat kita sa'i, saat kita tahallul pun sebenarnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saat kita apapun, ya, puncaknya ada di Arafah karena al-hajju adalah Arafah. Mungkin seperti itu penjelasan singkat Ustadz Abdul Muthalib. Ini sangat bagus untuk kita. Dan nanti kita ada pertemuan khusus ya di Zoom ini. Kita bermuhasabah nanti di satu pertemuan setelah pertemuan terakhir kayaknya itu. Muhasabah, kita akan mengenal diri kita sebelum kita menuju Arafah dan Madinah. Oke, makasih. Yes, terima kasih sama-sama Ustadz. Baik, terima kasih. Apakah masih ada? Kira-kira berapa orang ya, Kak? Masih ada 3 menit lagi ya, Pak? 17.30. Waktu kita mau habis. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau bertanya? Kita Mungkin lanjut ya nanti untuk minggu berikutnya. Nah, itu lanjut slide itu ya, Mbak Mary ya. Iya. Mbak Mary udah bagus nih jadi moderator nih. Oke, Mbak Mary mungkin masih sibuk itu. Ya, baik, kita Oke. lanjut ya, Pak.
Iya. Nah, hari ini jangan dilanjutin itu, nanti minggu depan kita lanjutkan Oh, iya. dengan slide berikutnya. Ya. Hari ini mungkin kita sampai di situ dulu untuk pembahasan kita baru sampai di situ ya. Iya. Baik, sesi tanya jawab sudah selesai mungkin ya Pak ya. Ada di chat, ada juga banyak di chat. Oh, di Chat chatnya ada nih Pak. Baik, ulun bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya ingin menanyakan kalau kita sudah berada di Mekah, bolehkah mengambil mikat di tempat yang sama antara umrah yang pertama dan yang kedua? Misal umrah pertama ngambil di Tan'im, lalu mau melaksanakan umrah kedua, kita ngambil di tempat yang sama. Terima kasih. Oke, Islam itu mudah ya. Mudah tapi jangan dimudah-mudahkan. Islam itu mudah, jangan dipersulit ya. Kalau sudah dikasih mudah, ya ambil. Misalnya jamak kasar itu, kalau sudah dikasih bonus, ya ambil bonusnya. Allah sudah kasih bonus tuh untuk safar kita. Jangan kita misalnya bersusah-susah mau tamam terus sholatnya, ya kita jadi repot. Allah tuh kan bikin mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai kemampuan kita, dengan syarat dan ketentuan yang ada, yang berlaku tentunya, karena kita sudah safar, maka kita ambil saja bonus-bonus itu, termasuk ketika kita sudah berada di Mekah. Ya. Boleh nggak kita ngambil mikatnya kembali ke mikat semula? Boleh kalau mau ya. Anda naik kereta dulu dari Mekah itu ke mana namanya? Ke Madinah, ya, ke Madinah. Sampai di Madinah, sampai di Bil Ali, berangkat lagi dari situ. Kan repot tuh, sekitar 400 km itu. Atau kita ke Jeddah, boleh. Misalnya, Bapak Ibu sudah nih lagi menunggu haji, masih longgar waktunya, dan umrah mungkin baru sekali atau 2 kali. Saya mau ngambil miqat nih, tapi tidak ke Tan'im, tidak ke Jikrana, saya mau ke Jeddah. Bisa ke Jeddah tuh. Ke Jeddah, ngambil miqat di situ, ya, ke Mekah, baru kita melaksanakan umrah. Ya, tapi itu agak repot memang karena kita kan ada ketua rombongan, ada ketua regu, ya. Biasanya itu ada menjaga fisik kita. Itu akan selalu ada nasihat-nasihat dari regu rombongan bahwa gunakan fisik seoptimal mungkin. Yang tidak penting jangan dikerjakan. Misalnya kita ke Jeddah tuh kan penting tuh. Jangan ke situ dulu. Ya, karena kita belum melaksanakan Arafah. Apalagi ke Madinah, karena kita sudah di Madinah kemarin ya. Intinya boleh. Tapi yang nyaman itu sesuai dengan ketentuan manasik, bagi penduduk Mekah cukup ngambilnya di Tan'im atau Jikrana atau di Hudaybiyah. Ya, tidak harus kembali ke miqat semula. Itu Mbak Mary, masih ada? Itu ada, masih ada chat, saya lihat itu. Baik, saya bantu bacakan ya. Izin bertanya, jika rambut jatuh atau rontok setelah niat ihram, apa hukumnya? Silahkan, Bapak. Oke. Dalam ketentuan itu, kalau disengaja, maka itu berlaku hukum dam ya. Dam is'ah namanya. Dam is'ah. Dam itu ada dua, dam nusuk dan dam is'ah. Dam nusuk itu adalah bayar dam ketika seorang melaksanakan haji tamatuk atau haji qiran. Kalau ifrat tidak. Itu dam nusuk. Dia harus membeli binatang. Nah, kalau dam is'ah, yaitu dia salah satunya dan melanggar larangan ihram. Kalau sengaja. Kalau rambut rontok, itu nggak masalah ya, karena rontok ngapain kita nggak bisa kan karena rontok ini, kecuali memang sudah tahu dilarang, ya itu bayar dam kita kalau dicabut atau ini sudah tahu nggak boleh, udahlah itu berlaku tuh damnya ya. Tapi kalau tidak sengaja, apapun bentuknya tidak sengaja, tidak masalah. Contoh Anda puasa ya, makan 1 piring baru ingat, kadang sengaja, kadang lupa, nggak masalah, nggak masalah. Ya, jadi sesuatu yang tidak disengaja juga berlaku di larangan-larangan ihram.
Tidak sengaja kita ambil minyak harum, kemudian, aku sudah niat tadi, nggak bayar dam karena lupa. Kecuali sengaja. Atau motong kuku, atau yang lainnya. Ya, itu menjadi sesuatu yang menyebabkan kita harus bayar dam. Kalau disengaja, kalau tidak, tidak masalah. Gitu ya. Baik, Silakan Mas Adam. masih bisa? Apakah masih Masih ada? ada? Kalau tidak, kita cukupkan dulu ya Pak untuk Oke, kalau hari kita ini. cukup dulu. Kita cicil per dikit-dikit aja, nggak usah terlalu gaspol. Ini kalau gaspol nggak ingat. Baik, terima Step kasih. by step aja. Baik, kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu. Jadi doa untuk doa ini disilakan untuk Bapak Zainal kembali untuk membaca doa. Izin Pak, silakan. Oke. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, la ilaha illallah, qayyum wa atubu ilaih. نظرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهيد القادر أجرنا الشيخ قد أرسل من جاري زيني عبد الغني الصنبور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصير الحق بالحق والهادي لصراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليه توكلت أنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الذل والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملة مقبولة وتجارة لن تبور يا عليم ما في الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وأمن روعتي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu di sore hari ini. Ya Allah, kami bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mencari ridha, rahmat dan maghfirah darimu ya Allah. Kami melaksanakan manasik secara online. Tidak bertemu secara tatap muka, tapi kami bertemu di sebuah platform Zoom ya Allah. Semoga tidak mengurangi nilai-nilai silaturahmi kami, hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ampuni segala dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, terlebih dosa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warham kama rabbana shighara. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebentar lagi kami akan menjadi tamu-Mu. Kami mohon padamu ya Allah selalu berikan kesehatan terhadap kami, berikan kekuatan terhadap kami, dan berikan selalu keafiatan terhadap kami, luaskan rezeki kami, sehatkan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami minta dan kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perkenankan doa dan pinta kami yang mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balima qasidana wa ighfir lana ma madaya wa as'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balima qasidana wa ighfir lana ma madaya wa as'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balima qasidana wa ighfir lana ma madaya wa as'al karami. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Zainal Ilmi SAG MPDI CMH dan kepada seluruh calon jamaah haji dan umroh. Semoga semuanya sehat dan bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqil akum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Mary. Sama-sama, Bapak.